Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arif Soeharto. Di video ini saya mau mengunboxing iMac 2019 yang baru saja saya beli karena sebuah kebutuhan. Oke, kita mulai ini. Jadi saya ngerekam tanpa ngomong, kemudian suaranya saya masukin aja ini. Kalian bisa mendengar suara anak saya berteriak-teriak sedang bermain dengan ibunya, sedangkan saya sibuk mengunboxing. Saya excited sih, saya belum pernah memakai iMac ataupun MacBook, jadi ini pertama kalinya. Jadi saya belum pernah mengoperasikan OS-nya ini ya, Apple. Otomatis nanti saya akan beradaptasi dengan OS yang baru. Terutama tombolnya, tombol command tuh dengan kontrol di Windows kan beda posisinya. Jadi kenapa saya membeli ini? Karena satu dan lain hal itu, saya kan posisi sekarang ngetim, ngebos dan ngetim dengan ada salah satu ilustrator, itu sebenarnya kakak saya sendiri dan bekerja di rumah saya, onsite lah ya. Sedangkan saya cuman punya satu komputer yang baru beberapa bulan kemarin juga saya beli. Jadi belum ya, awal tahun lah, Januari atau Februari saya lupa. Videonya juga ada, saya membahas komputer itu yang baru saya rakit. Kemudian baru ya 3 mingguan kemarin lah itu mulai onsite, karena selain dengan keadaan ini, kebetulan komputer kakak saya sedang trouble, dan buat saya onsite itu juga lebih mudah untuk ngehandle-nya, untuk ngarahinnya itu lebih mudah ketimbang remote ya. Remote itu selain susah untuk ngarahin karena lewat tulisan atau ya pokoknya lebih ribet lah ya. Buat saya lebih ribet, dan waktu kerjanya pun nggak teratur gitu loh, susah untuk teratur. Sedangkan kalau onsite kan jam kerjanya ada jelas, dari jam segini sampai jam segini. Saya pun kerjanya juga jamnya lebih teratur gitu loh, karena selama remote itu saya udah nggak jam kerja tapi masih dikirimin hasil kerjaan, dan sebaliknya saat saya siap kerja, kerjaannya belum dikirim. Jadi waktunya itu ini loh, nggak ketemu gitu loh. Kadang saya udah leleh ya, baru dikirim kerjaan. Saya kadang reviewnya baru pas udah kakak saya udah istirahat. Jadi susahnya di situ. Akhirnya saya minta untuk onsite. Udah berjalan selama 3 minggu ini, dan selama 2 minggu itu saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain bukan berarti saya nggak mau ngapa-ngapain ya, cuman ya karena komputer saya dipakai, otomatis saya nggak ada ini yang saya pegang lah. Selama 2 minggu hanya rebahan nungguin kerjaan selesai, terus saya review. Capek juga, capeknya bukan capek reviewnya, capek nggak ngapa-ngapain itu sangat melelahkan. Karena kebiasaan kerja sih ya, kebiasaan kerja
kemudian tiba-tiba nggak ngapa-ngapain tuh rasanya badan malah pegel-pegel, ngantuk terus malahan karena nggak ada kegiatan. Akhirnya saya beli ini setelah memikirkan selama beberapa minggu, beberapa bulan. Sebenarnya sebelum merakit PC pun saya sempat mau beli iMac ya, tapi karena saya masih suka bermain game, otomatis ya PC dulu lah ya, PC dulu. Tapi ternyata keadaan membuat saya akhirnya membeli juga iMac ini. Ya ini iMac 2019 yang speknya paling rendah kedua lah ya. Jadi iMac 2019 21 inch itu ada dua tipe, yang satu masih FHD resolusinya, yang satu udah 4K. Nah yang saya beli ini yang sudah 4K, selisihnya itu sekitar 3 jutaan. Yang ini sudah 4K, udah retina display. Kalau yang di bawahnya kayaknya belum. Kenapa saya belinya yang 21 inch? Kalau yang sama yang 27 inch tuh selisihnya ya 9-10 juta lah. Tapi kayaknya nggak, saya lupa udah SSD apa belum yang itu. Yang ini masih hard disk, belum SSD. RAM-nya 8 GB. Kemudian prosesornya masih Core i3 Gen 8, tapi Gen 8, terus kecepatannya ini 3,6 Hz. Spek dasarnya seperti itu. Storage-nya 1 TB, 1 tera. Ya jadi karena ini sebenarnya bukan bukan device utama saya. Jadi saya nggak membeli spek yang tinggi-tinggi lah ya, karena takutnya mubazir buat saya, karena saya udah punya PC yang speknya lebih mumpuni dari iMac ini, dan harganya pun lebih mahal dari iMac ini PC saya itu. Jadi ini lebih murah dari PC gaming saya, karena ya daripada saya rakit PC lagi, mungkin harganya juga jatuhnya minimal sama kayak harga ini. Belum beli monitor lagi yang color gamutnya sRGB, itu paling enggak yang bagus ya 2-3 jutaan lah ya, yang paling biasa lah ya, yang paling untuk standar color gamut yang saya pakai itu kira-kira harga monitornya doang segitulah. Belum part-part yang lain yang harus saya beli kalau saya rakit PC lagi. Jadi ini lebih simple, dan saya emang pernah pengen punya ini iMac, jadi baru kesampaian sekarang karena sebuah keadaan yang menjadi alasan saya membeli ini. Jadi saya sangat-sangat excited lah ya, dan semoga ini bermanfaat buat saya. Jadi jam kerja saya lebih teratur. Jam kerja saya beberapa hari belakangan lebih teratur ya, bangun pagi ya, nggak pagi-pagi amat. Jadi kakak saya udah datang, saya belum bangun kadang. Jam kerja jam 8 ya, paling ya mulai jam segitu lah ya, sampai jam 4 sore, 8 jam kerja. Tapi saya bisa lebih dari itu jam kerjanya, karena setelah kakak saya selesai, saya masih mereview, upload dan lain-lain. Ya seperti itulah ya. Kalau pas di jam kerja biasanya saya gunakan waktunya untuk ngupload kerjaan yang sebelumnya, yang kemarin, atau saya gambar-gambar
Kalau kalian ngikutin Instagram saya kan saya gambar-gambar ya tengkorak-tengkorak itulah ya, desain-desain kaos, ilustrasi kaos. Itu kegiatan saya sekarang. Jadi saya ngetim ini salah satu tujuannya biar saya bisa fokus lah ya, bisa fokus dengan apa yang dulu saya geluti. Jadi awal mulanya saya itu memang bikinnya desain-desain kaos, ilustrasi kaos. Tapi terhenti dan saya beralih ke hal yang simpel-simpel dan unyu-unyu dan keterusan, tapi saya masih pengen balik lagi ke situ, ke ilustrasi kaos. Hanya saja waktunya kan nggak cukup lah ya waktunya kalau harus bikin ini dan itu. Akhirnya saya ya ngetim. Jadi sekarang ini yang bagian gambar unyu-unyu itu yang bikin kakak saya, sedangkan saya bisa fokus dan belajar lagi ilustrasi kaos yang tengkorak-tengkorak itulah yang bisa kalian lihat di Instagram saya, Arif Suharto. Kalau kerjaan yang unyu-unyu itu bisa kalian lihat di Instagram saya yang yellowline.std. Ya seperti itulah ya. Ini udah ya paling nunggu PC-nya iMac-nya ready. Jadi ini video tayang seminggu setelah saya membeli ini, karena akhirnya baru sempat ngedit videonya, karena kemarin ya lumayan sibuk lah ya, karena setelah beli ini akhirnya kerjaan yang 2 minggu nggak tersentuh karena saya kerepotan waktunya untuk ngedit. Akhirnya saya kebut kemarin, jadi sekarang udah agak longgar lah waktunya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, walaupun ini nggak terlalu berfaedah ya. Ini cuman ya curhatan sambil nonton video unboxing. Jadi unboxingnya nggak sambil ngomong, tapi ya saya cerita setelah video ini selesai dan saya edit. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, tapi nggak tahu ini bermanfaat atau enggak. Ya kali aja kalian termotivasi untuk ada keinginan membeli iMac, semoga tercapai juga. Sama iMac atau MacBook Pro atau apalah, terserah kalian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.